غرباء 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 غرباء. Pertama dan terutama sekali, selalu kita memanjatkan puji yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan pada kegiatan workshop desain pembelajaran berorientasi HOTS ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, selalulah kita mengirimkan salawat beserta salam kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengirimkan salawat tersebut menambah rasa cinta kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, di antaranya untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Hendy Sakti Oktavianus SPD MPD, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat selalu bisa mendampingi kita, mengarahkan kita dalam menunaikan tugas mulia, tugas mendidik anak-anak bangsa. Kemudian yang sama-sama kita hormati, Bapak narasumber, Bapak Dr. Ardi MSI, mudah-mudahan selalu dalam mudah-mudahan dengan doa jadi dokter nih. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, bisa mencurahkan ilmunya kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang teristimewa kepada Bapak Ibu guru kami Al-Mukarram Al-Mukarramah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala bencana pandemi ini. Walaupun dalam kondisi pandemi kita bisa mensiasati kegiatan-kegiatan untuk memenuhi harapan Kementerian Agama. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang bisa meluangkan waktu dengan kegiatan yang cukup sibuk. Pagi sudah memberikan pelajaran kepada anak didik kita, kemudian juga akan menerima ilmu melalui workshop tersebut. Sepertinya ini adalah suatu keberuntungan bagi kita. Kenapa ini suatu keberuntungan? Karena memang di masa pandemi ini penggunaan digitalisasi itu sangat pesat sekali. Artinya dengan kondisi saat ini adalah sebagai sebuah labor bagi kita. Mengajar iya, menuntut ilmu iya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz semua, kepada Bapak Ibu semua yang bisa mengikutinya. Bapak Ibu semua, kami dari panitia bahwa kegiatan ini sengaja disusun di tahun 2020 di rancangan RKAKL. Alhamdulillah itu bisa keluar di RAKL, dan alhamdulillah kegiatan ini bisa kita laksanakan. Target daripada kegiatan ini adalah secara kurikulum kita dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan anak, bisa memperdik masa yang akan datang, bisa dia hidup di zamannya begitu. Dengan pola pembinaannya dari kita itu high order living skill atau istilah sekarang HOTS. Proses yang kita jalankan ini nanti akan dievaluasi. Evaluasi dari kementerian, target yang diberikan ke kita
tahun lalu itu kementerian melalui direktur KSKK-nya kita harus masuk 50 besar SMA MA se-Indonesia. Tahun kemarin kita baru masuk 5 besar di Sumatera Barat yang dirilis oleh media elektronik. Tentunya pas sekali untuk mewujudkan harapan tersebut kita melaksanakan workshop ini. Kemudian kami laporkan juga bahwa kegiatan ini kita laksanakan selama 2 hari, tanggal 31 Juli hari Sabtu dan tanggal 1 Agustus hari Minggu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua dengan maksimal. Kemudian sambil jalan tadi kami bincang-bincang juga dengan Bapak Ardi. Kemudian waktu mengantarkan undangan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua melanjutkannya. Harapan kita dengan sambutan dengan UNP terutama melalui Pak. Sepertinya kegiatan ini mudah-mudahan berlanjut melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Tinggal lagi dari kita untuk memasukkan permohonan. Soalnya nanti kami tidak lanjuti. Mudah-mudahan pembinaan semacam ini bisa berkelanjutan, bisa continue, sehingga target dari kementerian itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk lebih terarah kegiatan ini, langkah lebih baiknya kita minta sambutan dan arahan dari Bapak Camat Bapak Henry Oktavianus MPD kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita, narasumber kita, orang yang hebat pada pagi hari ini yang akan menuangkan ilmu kepada kita bersama berbagi pengalaman. Bapak Dr. Desnardi, Magister Sains, yang insya Allah sebentar lagi akan mempromosikan disertasinya dalam ini, Pak. Yang kita hormati Bapak dan Ibu, teman-teman kami, sertifikat Periaman, Pak Ardi perlu disampaikan, guru-guru kita ini guru hebat, Pak, guru pilihan, karena Madrasah Cendekia adalah salah satu madrasah himpunan nasional. Jadi orang yang masuk ke Madrasah Cendekia adalah orang pilihan, termasuk siswa juga, Pak. Tahun ini peminatnya 1.865 orang se-Indonesia, yang kita terima cuma 96, Pak. Prosesnya semuanya melalui pusat, dan karena pandemi anak belum bisa masuk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin dalam kesempatan ini tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mengimpus ilmu itu perlu Bapak dan Ibu, karena kalau tidak kami paksa Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan seperti ini, saya tidak percaya begitu Bapak dan Ibu selesai melakukan kewajiban, itu nyampe di rumah sudah itu istirahat, tidur. Ya, kalau Ibu melaksanakan kewajiban atau aktivitas di rumah selesai. Tapi dengan adanya pemaksaan seperti ini, Pak Andi, secara tidak langsung literasi daripada Bapak Ibu kita dipertambahkan. Karena kalau disuruh baca 10 menit, 5 menit yang tua-tua ini udah ngantuk. Apalagi itu boros kan, baca 5 menit ngantuk, Pak. Maklum lah, ya, karena seiring dengan usia. Tapi kalau seperti ini rame-rame dengar, ya dari 10 yang disampaikan dapat 9 itu lumayan, Pak. Satunya tumpah gitu kan, tumpahnya besok tumpah lagi. Yang kedua Bapak dan Ibu, karena kita orang hebat, kita mengambil filsafat saja.
jadilah buah yang mengkal, Pak. Jangan menjadi buah yang masak. Kalau Bapak menjadi buah yang masak, siap untuk busuk gitu. Janganlah menjadi gelas yang penuh, saat diisi dia akan tumpah. Jadilah gelas yang kosong. Artinya Bapak dan Ibu, konsep menuntut ilmu itu wajib, dan siapapun yang memberikan, ya, baik anak kecil maupun besar, kalau dia gelas kosong selalu ditampung dengan baik. Yang kedua, belajarlah dari padi, ya, semakin berisi semakin berunduk. Jadi orang Inci itu adalah orang tawaduk gitu Bapak dan Ibu, ya. Karena di atas langit itu masih banyak yang lain gitu. Konsepnya itu aja Bapak dan Ibu, ya. Karena kita akan mendidik anak bangsa, anak yang anak yang cerdas, ya, anak pilihan. Maka kita setiap hari harus mengupdate keilmuan kita. Salah satunya dengan cara seperti ini, Pak. Jadi manusia itu masih Pak, bangsa kita itu masih ada darah-darah Belandanya, Pak. Kalau tidak dipaksa, Pak, tidak mungkin jalan dari Anyar sampai Perongan itu jadi, Pak. Jadi darah itu masih ada di bangsa kita. Jadi pemaksaan itu juga harus ada dalam rangka melengkapi literasi, Bapak. Ini tugas kami sebagai pimpinan, Pak, di sini. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kalau kita suruh baca, Bapak dan Ibu, Pak, 10 menit, Pak, 5 menit, udah ngantuk gitu. Tapi dengan cara berdiskusi seperti ini mendengarkan, mudah-mudahan bertambah. Yang kedua, Pak, ini karena orang dewasa, kita berharap nanti dalam prosesnya lebih banyak Bapak Ibu ini bekerja, Pak. Yang namanya workshop, ya, bekerja. Jadi kalau bisa materinya 8 Bapak Ibu yang bekerja. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kita adaptasi dengan satu niat beramal, ya. Karena dengan amalan itu nanti yang akan bisa membawa kita ke surga, Bapak dan Ibu. Kalau ibadah kan itu kewajiban ibadah, ya. Jadi kalau amal itu tugas kita menggapainya sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja, Bapak dan Ibu, tidak banyak arahan pada pagi ini, karena nanti yang akan lebih banyak berbicara itu narasumber kita, yaitu guru besar kita, kiai kita, Bapak Tertulis tadi Mas Husain gitu. Demikian saja, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Hendy yang sudah memberikan poin-poinnya kepada kita, memberikan arahan kepada kita selama mengikuti kegiatan workshop ini selama 2 hari. Untuk lebih berkahnya acara pembukaan kita ini, kita mintakan doa kata-katanya kepada Ustadz Safrizal SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekali lagi ini Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai acara kita, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta semoga acara yang akan kita laksanakan ini lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya mujibas sa'ilin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور ونعوذ بك من عذاب المحشر ونعوذ بك من عذاب الصراط المستقيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والبركة والشفاعة والهداية علينا خاصة وعلى جميع المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami tengah mengadakan acara workshop. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berguna, baik untuk diri kami sendiri maupun untuk segala sesuatu, baik itu berupa peserta didik maupun kepada seluruh masyarakat. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Berilah kami kekuatan untuk mengikuti segala yang Engkau perintahkan ya Allah, dan beri pula kami kekuatan untuk menjauhi segala yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, berilah kami kemampuan untuk menuangkan segala apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kepada peserta didik, kepada seluruh masyarakat, agar kami menjadi hamba-Mu yang berbakti ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekila, Ustaz Safizal yang sudah mengandalkan doa di tengah-tengah kita bersama. Moga-moga doa tadi memberikan menurunkan rahmat dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan selesai pembacaan doa tadi, selesai sudah pembukaan acara workshop hari ini. Tentunya kita masuk ke acara inti untuk workshop hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi MSI dan didampingi oleh moderator oleh Bapak Ustadz Darwin MA. Maaf, lupa doktornya. Dr. Darwin MA. Kepada Bapak Darwin diharapkan ke depan. Sebelum berdiri saya mohon maaf sekiranya ada salah kata, salah ucap, ada yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Darwin, ya, izin Bapak dan Ibu, tanda tangan ijazah nara dulu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Awal kan ada sebenarnya. Yang ada di yang tertus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa thumma qala nabiyyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala as-sa'ir al-'arabi asma shi'ta fa innaka mayyitun wa ahdim ma shi'ta fa innaka mayyitun. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap tetesan rahmat yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan rahmat, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang kita muliakan Bapak Kepala Madrasah kita yang beliau izin karena banyak sekali tugas-tugas kita juga bisa pahami itu. Bapak Al-Ustaz dan Ustazah Wakil Kepala Madrasah teristimewa, narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Andus Ardi LPSI. Nanti sebentar lagi akan kita bacakan narasumber pada kegiatan workshop kita dengan tema strategi dan model pembelajaran berbasis HOTS. Mudah-mudahan nanti dari paparan-paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita dapat memberi kepahaman kepada kita bagaimana merancang atau mendesain strategi mendesain strategi pembelajaran yang basisnya HOTS, dan termasuk nanti mudah-mudahan dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita juga mampu merancang atau menyusun struktur soal yang di dalam soal itu mengandung HOTS, karena ujian UTBK 2 tahun belakangan ini itu porsi soal HOTS-nya semakin hari semakin meningkat, setiap tahun semakin meningkat. Tahun kemarin porsi yang sifatnya soal HOTS kalau tidak salah sudah 60% soal HOTS yang digunakan di seleksi UTBK. Alhamdulillah anak-anak kita sangat menggembirakan kelulusannya tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Bapak-bapak atau ustaz yang dimuliakan Allah, sebelum kita serahkan kepada narasumber kita, kita bacakan dulu CV beliau. Nama Dr. Andus Ardi MSI, NIP 196606091993 031004. Pangkat golongan penata 3C, tempat lahir Padang Luar 6 Juni 1966. Jabatan Rektor, alamat kantor jurusan Geologi FMIPA Universitas Negeri Padang. Kalau dulu waktu saya kuliah di UNB, MIPA itu seram bagi kami, Pak. Seram sekali. Kalau kita ke MIPA itu lah kira-kira kepala dengan orang-orang itu seram-seram saya. Ada humorisnya. Kalau main sama kawan-kawan MIPA saya adalah seram. Dia kampus-kampus memang seram. Alamat rumah Jalan Tarbiyah nomor 26 depan
Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Batang Labung, Kecamatan Kota Tama. Nomor HP atau email beliau 0813 19 54 3447. Emailnya ardidio@mipa.unp.ac.id. Pendidikan terakhir S2 Biologi Universitas Andalas. Pengalaman jabatan beliau adalah Kepala Labor Komputer jurusan Biologi, Koordinator Mata Kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi 2017 sampai 2019, Anggota Dewan Pengawas Pendidikan Kota Padang 2014 sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, Ustazah, salah satu ciri orang hebat biasanya agak susah menjelaskan. Tapi kalau sudah ditanya, jangan kita berhenti menjelaskan. Saya berharap kita gali semua apa yang ada di diri Pak Ardi. Tapi jangan tanya apa cari jodoh lagi enggak. Ya enggak Pak, cari masih terbuka peluang bersama kita Pak. Bentuk poligami Pak, tapi belum terpraktekkan. Oke, lagi yuk. Jadi kita berharap semua apa yang ada di dalam sementara Sadawin mantap. Acaranya pertama berdua acara. So ini just kidding. Ya, serius. Kalau kerja di biologi itu seram. Tapi kalau dibawa serius nanti tidak bisa nangkep. Bapak Ibu yang dilihat Allah, jadi untuk itu kita harap kegiatan kita hari ini berdiam jarak kepada Bapak Kepala kita sifatnya lebih banyak ke interaktifnya nanti. Begitu Bapak kita menjelaskan, kita tangkap. Bagi yang tidak memahami boleh langsung ditanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insyaallah pengetahuan kita bisa lebih bertahan lama dalam pikiran kita dan bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di Manhijiyah. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Dr. Abdul Sardi. Kami selaku moderator akan mendampingi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami serahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sangat kita hormati Ustaz dan Ustazah pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Sanjaya Perak, para asatiz dan asatizah yang berhadir pada kesalahan. Ya, Pak. Asatiz dan asatizah atau hanya asatizah yang berhadir, kita bermohon kepada Allah SWT semoga pertemuan ini adalah pertemuan berkah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi ajang bagi kita untuk saling memberi dan menerima ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya itulah nanti yang akan bisa membantu kita meskipun nyawa sudah terpisah dari kita. Insyaallah. Alhamdulillah pagi ini
kita bisa bertemu, dan sesi pagi ini sampai siang insya Allah saya akan bersama Bapak dan Ibu Ustaz semua. Siang nanti insya Allah dengan Pak Dr. Ida Joni itu khusus nanti tentang penyusunan beda soal pos bidang IPS, dan besok insya Allah dengan Ibu Dr. Muhyiatul Fadilah. Saya berharap sebenarnya Bu Muhyi besok itu seharian, tapi karena Bu Muhyi bila bilang Buya ada bayi, berharap kalau bisa beliau juga hadir. Kenapa? Karena suami ini kan kadang-kadang ada kondisinya drop, nanti sewaktu kondisinya drop dia harus tinggalkan tempat, dia harus kembali. Suami beliau itu sekarang kadang drop, kadang enggak, mengalami rutin melakukan cuci darah. Ya. Tapi beliau tidak, dan pas waktunya meskipun suami sakit punya anak, sesuai dengan waktu yang diberikan dan juga sesuai yang difasilitasi, beliau harusnya menyelesaikan S3 di UPI ya, dengan spesifikasi perpaduan antara ekologi dan etologi dalam bidang pendidikan. Jadi penggunaan hewan sebagai indikator biologis untuk kebencanaan. Baik, pada saya diamanahkan memberikan materi dan strategi model pembelajaran POS. Saya yakin ini adalah pengulangan, karena orang-orang hebat di MAN itu adalah orang-orang yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan sudah barangkali sudah melewati beberapa kali workshop tentang host itu. Maka saya lebih cenderung kita berbincang-bincang untuk masalah ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang strategi, ini kan istilah yang dahulu digunakan dalam dunia militer, ya, cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Dari cara untuk mencapai target. Nah, semua bidang memiliki strategi, termasuk bidang pembelajaran. Sifat strategi itu nanti adalah pendekatan. Nah, dalam pembelajaran dahulu, ya, itu pendekatan itu cenderung pada istilah yang disebut dengan teacher center, berpusat kepada guru. Ya, guru mencerek, murid mencawan. Ya, saking mencereknya guru, air di cawan tertumpah, aku dulu pokoknya dituangkan terus. Nah, ini satu hal yang menarik. Tapi paradigma itu sudah berubah sekarang, bahwa dari pendekatan yang pada awalnya teacher center mengarah kepada student center. Berpesan kepada murid. Dan melalui Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, ditambah lagi dengan nawacita yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, tambah lagi dengan Permen yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bersama juga dengan Departemen Agama, tentang pencapaian atau capaian pembelajaran yang diharapkan pada peserta didik untuk setiap level, mulai dari PAUD sampai ke sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Seorang ahli di luar negeri mengatakan begini, strategi pembelajaran hari ini, guru bukan lagi hanya mengajarkan dan menumpahkan konsep-konsep para peserta didik dan menguasai konsep-konsep itu, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana peserta didik bertanggung jawab dengan konsep yang dipelajari.
Ketika peserta didik diharapkan bertanggung jawab terhadap konsep yang dipelajari, konsekuensinya adalah dia bukan hanya sekedar tahu, sekedar paham, dan sekedar wujud. Yang dalam taksonomi Bloom itu disebut dengan knowledge, comprehension, dan application. Bukan hanya sekedar itu, tapi diharapkan peserta didik yang bertanggung jawab itu sampai pada taraf yang taksonomi Bloom itu kemudian diperbaiki oleh Clark itu, sampai tahap peserta didik itu harus memiliki kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk melakukan evaluasi, kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Dan lebih daripada itu, di atasnya lagi diminta kemampuan untuk mengkomunikasikan semua. Jadi ada 6 level. Pada mulanya hanya sampai 6 itu, tapi sekarang dituntut lagi ada kemampuan untuk mengkomunikasikan. Sehingga model pembelajaran sekarang itu dicenderung pada high order thinking skills itu cenderung pada model pembelajaran menggunakan 4C. Ya. Pembelajaran yang peserta didik berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja kolaboratif, dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya. Nah, kata Pak seram apa? Untuk mengurangi kesalahan itu, kita tonton video ini sejenak. Sakit kalau lama-lama. Kau nak?
Biar di depan aja. Baik dulu. Volume kurang mana? Pada episode sebelumnya kita membicarakan taksonomi Bloom dalam proses belajar mengajar yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan tersebut dikategorikan sebagai HOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS, High Order Thinking Skills. Urutan keterampilan berpikir tersebut diawali dengan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada tahap mengingat, informasi hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi siswa tidak mengerti apa yang sedang disimak atau dibaca, walaupun mereka hafal. Pada tahap berikutnya adalah ketika informasi dimengerti. Pada tahap ini siswa belum sampai pada mengelola informasi, tetapi sudah paham. Selanjutnya, siswa diajak mengaplikasikan informasi atau data yang diterimanya. Jika pemahamannya tepat, mereka akan mampu menerapkan dengan tepat. Ketiga keterampilan itu disebut LOTS atau Low Order Thinking Skills. Pada level analisa, siswa sudah harus mempelajari dengan cermat informasi atau data yang disimak dan dibaca. Tahap menganalisa ini mengharuskan siswa untuk mengelola data atau informasi secara lebih mendalam. Tahap ini juga mengisyaratkan guru untuk perlu memiliki keterampilan menanya agar siswa terlatih mempertanyakan data atau informasi yang dimiliki, melatih mereka menemukan berbagai opsi. Pada tahap ini, mereka memerlukan informasi dan data yang lebih rinci dan mendalam agar mampu melatih mereka berpikir pada tahap berikutnya, yaitu mengevaluasi. Dengan proses yang runut, sebagaimana digambarkan sebelumnya, siswa akan mampu menghasilkan informasi atau data konkret sebagai hasil analisanya. Pada tahap berkreasi atau menghasilkan data baru atau informasi baru, siswa memiliki cukup bekal ketika telah terbiasa berpikir kritis dan runut. Ketiga keterampilan tersebut dikategorikan sebagai HOTS, High Order Thinking Skills. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru mengelola proses pembelajarannya di dalam kelas? Apakah prinsip-prinsip berpikir tadi pernah dicoba? Kita sering menemukan pendidikan yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Satu yang menjadi penyebab adalah materi yang jumlahnya banyak, sehingga guru merasa berkewajiban menyelesaikan materi tersebut. Di samping itu, target evaluasi siswa adalah ada angka yang diambil dari hasil ulangan atau tes tertulis dengan basis materi. Dalam hal ini, penyelesaian bahan ajar lebih mendominasi proses belajar mengajar dibanding dengan proses untuk melatih berpikir kritis. Melatih berpikir kritis berkaitan dengan tercapainya tujuan utama pendidikan, yaitu memampukan seseorang untuk menghadapi kehidupan setelah selesai sekolah. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Carl Rogers dalam kutipan berikut, tugas seorang guru bukan semata mengajar, apalagi terpaku pada materi, melainkan adalah menjadikan siswa bertanggung jawab akan belajarnya. Dengan terbiasa berlatih berpikir kritis melalui proses pembelajaran yang menerapkan pola berpikir LOTS dan HOTS, siswa menjadi terbiasa untuk menghadapi apa saja dalam kehidupannya secara kritis dan tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan pengembangan dirinya maupun dirinya sendiri. Misalnya anak yang sudah terbiasa terlatih berpikir kritis, ketika mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak akan serta-merta mengambilnya.
karena dia mempertanyakan benda itu milik siapa, apakah kalau diambil ada resiko atau tidak, berbahaya atau tidak. Jadi dia akan terbiasa mempertanyakan apa yang dia lakukan. Contoh kedua misalnya, ketika seorang anak mendapatkan informasi dan dia tahu informasi itu tidak memiliki identitas jelas siapa pengirimnya, atau berita itu tidak sesuai dengan dirinya, maka dia tidak akan serta-merta dengan mudah menyebarkannya. Tadi kita telah membahas dua ranah kognisi, yaitu LOTS atau ranah kognisi rendah dan HOTS, ranah kognisi tinggi. Penjelasan tersebut tergambar pada piramida ini. Ranah C1 atau cognition 1 yaitu mengingat, dapat dianalogikan sebagai fondasi demi tercapainya kognisi pada ranah berikutnya. Jumlah informasi data yang ada pada tingkat kognisi ini banyak sekali. Lalu pada proses berikutnya jumlah informasi menjadi lebih sedikit karena siswa membutuhkan waktu untuk memahaminya. Lebih tinggi lagi pada C3, jumlah informasi semakin mengerucut sesuai dengan kebutuhan aplikasi informasi tersebut. Pada C4, jumlah informasi yang dikelola memang lebih sedikit, namun siswa memerlukan informasi lain yang terkait guna memperkaya pemahaman tentang apa yang dibahas dalam informasi atau data. Kemudian yang lebih tinggi di C5, informasi menjadi lebih spesifik dan mendalam. Informasi dan data yang telah dianalisa dan dievaluasi menjadi bahan yang akan memampukan siswa menciptakan informasi atau data baru sesuai dengan versi mereka. Di sini mereka sudah mencapai C6. Mari kita ingat kembali urutan ranah kognisi yang bisa kita kembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, ranah mengingat tingkat C1 adalah ranah kognisi terendah. Informasi yang diingat oleh siswa menjadi fondasi pencapaian ranah kognisi berikutnya. Informasi yang dibutuhkan diantaranya bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Tapi pada tingkat ini siswa hanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghafalkan saja tanpa memprosesnya. Sudah seyogyanya kita memfasilitasi siswa kita ke tahap selanjutnya, yaitu memahami, berangkat dari informasi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi yang sudah siswa ingat. Mereka ditantang untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan informasi data yang diberikan. C3 adalah ranah kognisi aplikasi, di mana siswa diharapkan mampu mengaplikasikan informasi atau data yang sudah mereka pahami pada proses sebelumnya. Pada tahap ini, siswa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pahami pada konteks yang berbeda-beda. Jika mereka sukses, berarti mereka sudah menguasai ranah C3. Seringkali guru di kelas merasakan bahwa ketika sudah sampai pada mengaplikasikan, siswa dianggap sudah mengerti materi yang sedang dipelajari. Padahal, jika tujuan kita di kelas adalah meningkatkan kualitas berpikir, maka kita masih harus melanjutkan pada tingkat berikutnya sampai C6. Kemampuan siswa untuk mencipta seharusnya menjadi tujuan utama kita sebagai seorang pendidik. Tujuan utama melanjutkan proses pembelajaran sampai di tingkat C4 adalah untuk memampukan siswa menganalisa data dan informasi, fakta, logika, dan ideologi. Setelah siswa bisa menganalisa, pada tingkat akhirnya dia harus ditantang dapat mengevaluasi. Siswa harus kita tantang untuk memberikan penilaian atas informasi atau data yang ada berdasarkan kriteria pribadi mereka yang sudah dilakukan pada level sebelumnya. Nah, di sini mereka dilatih untuk melakukan tingkat berpikir evaluasi. Selanjutnya, siswa diharapkan menghasilkan informasi atau data baru, teori, produk, dan sebagainya sebagai hasil dari apa yang telah dilakukan pada 5 tingkatan kognisi sebelumnya. Kemampuan siswa mencipta seharusnya menjadi tujuan kita sebagai pendidik. Video ini memberikan gambaran mengenai LOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS,
high order thinking skills yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk sampai pada kemampuan HOTS atau kemampuan berpikir kritis perlu dimulai dari LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Yang perlu menjadi perhatian adalah proses membelajarkan siswa tidak berhenti pada aplikasi. Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu bagian yang pastinya akan lebih rinci pada video berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, terbayang sudah apa yang telah kita perbuat selama ini dari dua ranah yang memang tidak bisa dipisahkan itu, LOTS dan HOTS. Mayoritas memang kita berkecimpung di LOTS, sedikit yang di HOTS, sehingga ketika ada tes PISA atau TIMSS, karena Indonesia termasuk negara yang disampel untuk tes PISA dan TIMSS itu, penguasaan matematika dan IPA, sains, Indonesia itu tidak pernah berada pada posisi 10 besar dari bawah. Dari bawah lah. Ya. Berada pada posisi 4 misalnya dari bawah dari 72 negara. Dari kemampuan literasi malah berada pada posisi 1 dari bawah dari 74 negara. Dan ini memang kita lihat kondisi hari ini ditambah dengan kondisi pandemi ini makin parah sekali. Ya, saya coba dengan mahasiswa memberikan tes pada mahasiswa, sudah di switch waktunya itu pas, dicek ini perkiraannya soal ini 10 menit selesai ini, jawabannya ini 5 menit, ini 7 menit, ini 10 menit, ini 5 menit, total sekitar 90 menit. Ternyata mahasiswa mengerjakannya buka soal kamera handphone, disorot kamera handphone, tapi dia cari jawabannya di laptop. Ya. Atau sebaliknya, laptopnya didetin, aktif begitu, tapi di sini ada handphone. Ada lagi yang lebih canggih. Dia tahu saya ketika ujian, ketika pandemi ini tidak pernah berikan soal objektif, lalu isi. Nah ternyata makin canggih gurunya, canggih dosennya, mahasiswa pun makin canggih. Sama halnya saya pintar polisi lebih pintar balik, tapi jangan samakan polisi dan guru dan mahasiswa balik. Ya. Ternyata dikasih soal 8, mereka tahu soal itu 8, mereka bagi. Kita kelompok satu itu yang berdua ini bertiga membangun ada. Bahasa satu grup mereka. Selesai. Mana kita tahu di handphone mereka, nggak terdeteksi gitu. Ya, selesai. Nah ini persoalan kita lihat. Jadi saya teringat dengan ucapan seorang dosen saya juga mahasiswa akademis. Makin kesini itu zaman itu mencari orang pintar itu gampang, mudah. Bahkan tidak tamat perguruan tinggi pun bisa jadi profesor. Tapi yang masalah sekarang mencari orang bermoral. Maaf, profesor, doktor ini atau PhD ya, jabatan rektor. Kenapa harus jadi komisaris kelas? Diprotes, lalu presiden diubahnya statuta UI. Nah, ini itu tidak urusan kita ya. Tapi ini permainan. Kalau dunia pendidikan sudah dicampuri masalah politik, nah ini urusan kita. Ya, bukan berarti politik tidak boleh dalam dunia pendidikan. Nah, namanya politik pendidikan, tapi pendidikan harus pendidikan dan politik. Nah,
Bapak Ibu, saya ingin diskusi dulu tentang video singkat tadi. Ya. Ada lots, ada hots. Di soal-soal yang mungkin pernah kita berikan. Kira-kira kalau boleh saya tahu persentasenya kira-kira berapa dulu antar hot dan loss gitu. Saya ini marah ya. Berapa persentasenya tidak Bu? Kenapa udah menghadap saya gitu? Karena saya bapak-bapak. Nah insya Allah nggak salah begitu. Baik. Nah, baik kita lanjutkan. Dari video singkat tadi kita akan lihat ini. Ya. Kalau kita berbicara keterampilan berpikir, maka satu hal yang kita sama menyadari, berpikir itu adalah satu upaya kompleks dan juga pendalaman kreatif. Ada beberapa poin yang buat sana. Kemudian ini faktor penting dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar meminta-mintahkan, ya. Istilahnya canggih mungkin kopas, ya tindakan saja. Tapi apa maksud dan tujuan dipindahkan itu? Ini nggak perlu, karena yang penting tidak. Nah, ini sana masalah selama ini. Kemudian kita lihat kemampuan berpikir ini dimungkinkan akan berkembang, ya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Curiosity-nya selalu berkembang. Maka dalam proses, kalau kita ingin mengembangkan proses pembelajaran yang memang akan membuat para peserta didik kita, siswa kita mampu berpikir kritis, berpola pikir, maka apapun lontaran pemikirannya tidak sewajarnya langsung disalahkan. Apalagi kalau kita masuk dengan creative thinking. Ini sering mungkin atau pernah mungkin Bapak Ibu dengar suatu dialog dalam pembelajaran IPA. Ya, seorang guru biologi bawa 2 gelas piala, satu diisi alkohol, satu diisi air putih, air bening, dan ada kaleng isinya cacing. Ya, mengajarkan kepada para siswanya, anak-anak, hari ini kita akan mengamati bagaimana pengaruh minuman keras alkohol terhadap kehidupan. Untuk contoh, Bapak sengaja bawa hari ini gelas isinya alkohol dan ini isinya air putih. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Ya, lalu dimasukkan cacing ke gelas yang isinya air putih. Kaget sebentar, kemudian dia berusaha mencari jalan keluar hidup. Kemudian yang satu langsung kaget, tegang, mati. Nah, para siswa semua udah lihat kan kejadiannya? Udah, sekarang coba kamu diskusikan. Ya. Kalau kita katakan para peserta coba diskusikan, oh kami akan diskusikan apa Bu? Diskusikan apa Pak? Ya. Makanya ketika guru memberikan persoalan sedemikian untuk pembelajaran yang mengarahkan pada hots, dituntut kemampuan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan membangkitkan keinginan siswa. Dan disesuaikan dengan strategi ataupun metode pembelajaran, maka ini diminta keterampilan dasar guru, yakni keterampilan bertanya tingkat lanjut. Pada keterampilan bertanya tingkat lanjut, persoalan itu bukan apa, bukan siapa, bukan di mana,
Tapi sudah kenapa, bagaimana? Kenapa kok bisa begitu? Bagaimana kok dia bisa mati? Faktor-faktor apa penyebabnya? Nah, setelah siswa disuruh diarahkan beberapa pertanyaan, kemudian mereka disuruh membuat kesimpulan. Mayoritas yang target guru ini jelas dia membuat siswa menyadari bahwa alkohol itu berbahaya untuk kesehatan, dapat menyebabkan kematian. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Kalau ada siswa yang mungkin IQ-nya tidak sampai di atas 220, karena orang-orang kreatif biasanya tidak sampai 120 IQ-nya. Mungkin IQ-nya tidak 110, 119. Jawabnya apa? Bu, menurut saya, tadi teman-temannya sepakat semua, alkohol dapat menyebabkan kematian. Cacing, karena buktinya cacing mati karena alkohol. Ya. Ya. Satu lagi saya berkesimpulan gini, apa itu? Dengan meminum minuman alkohol kita bebaskan cacing mati. Salah kah siswa? Tidak. Ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Nah, ini menuntut kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, dan akhirnya menimbulkan ide, wah inilah penyebab. Sama hal lagi kan, ya, ada orang merokok. Setelah saya berhenti merokok, ya, insya Allah di Indonesia dimanapun, insya Allah tidak ada yang ahli kisah. Ada tempat tersebut. Ada ruang khusus kisah. Area smoking. Ada smoking area. Tidak ada. Saya ragu juga ya, sudah capek-capek berpanggang malam buat RPT, buat itu kok duit dapat dibakar. Nah, Allah